Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Aam, selaku Ketua RW Cisaranten Kulon, Bapak, betul? 08 08 ya. Baik, sampurasun Bapak. Rampes. Iya. Mangga Bapak diperkenalkan dulu kepada wargi Bandung. Wargi Bandung, nama saya Am Imron. Saya adalah Ketua RW 08. Mulai dari 2005 3 periode, kemudian karena pembatasan waktu ada selang 1 periode, kemudian saya udah 2 periode lagi sekarang jadi ketua RW. Wah, baik, luar biasa Bapak. Nah, ini kan kita mengangkat temanya yang untuk perihal sampah itu Bapak ya. Iya. Di pengelolaan sampah Kang Pisman di Cisaranten Kulon. Betul. Iya. Itu dimulainya dari Bapak atau sebelumnya memang ada Pak? Boleh barangkali. Sebetulnya di tahun 2022 di Kecamatan Arca Manik atau di Kelurahan Cisaranten Kulon sering ada sosialisasi atau pelatihan-pelatihan tentang Kang Pisman, dari PKK, LPM, Karang Taruna gitu saya ikuti. Kemudian saya bersama reng-rengan di KRW-an mengunjungi orang-orang yang sudah berhasil dalam pengelolaan sampah ke Sukamiskin, ke Cibunut, Mang Ibo, dan ke RW-RW yang lain. Nah, saya baru mulai di akhir-akhir Desember 2022. Desember 2022 ya. Iya, saya juga pernah mendengar Bapak nama programnya itu Jerosima. Ya. Nah, itu boleh Pak dijelaskan atau mungkin kepanjangan dari Jerosima sendiri apa sih Pak? Siap. Sebetulnya setelah kami keliling-keliling mengunjungi yang sudah berhasil, baik itu Takakura atau apapun, nah itu sebenarnya kalau kami terlalu sulit, ada tahapan-tahapan yang harus dicapai. Nah kami di RW 08 mau menolkan sampah. Jadi namanya itu Jero Sima. Jero itu Betul. 0, Sima itu sisa makanan. Oh, Gitu. iya. Jadi caranya itu kami ngikuti jejak kakek nenek zaman dulu. Di belakang rumah suka ada bikin lobang-lobang. Kemudian dibuang. Nah, kalau kami jadi diperbaharui. Jadi sistemnya itu bikin lobang, dicampur dengan tanah. Kemudian setelah dicampur dengan tanah ditutup seminggu, ditutup lagi pakai media tanah juga, bisa ditanam sayuran. Jadi itu seperti dikubur lagi Pak? Dikubur tapi nggak dikubur langsung begitu saja, tapi ada dicampur dengan tanah biar cepat proses pembusukannya gitu. Baik, berarti Jerosima ini mulainya yang dari Desember 2022 itu Pak? Ya, tepatnya Januari. Kalau Desember mulai yang kita Kang penyediaan Pisman. sarpras dan lain sebagainya. Kita juga dibantu oleh DLHK dalam hal ini. Oh baik, berarti itu kalau Jerosima itu dari Januari ya Pak? Dari Januari. Untuk mulainya. Baik, nah untuk pengambilan sampahnya nih Pak, itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Nah kalau pengambilan sampah, jadi dalam 1 minggu itu 2 kali pengambilan. Jadi Senin sama hari Kamis. Jadi penduduk saya itu adalah 604 KK, ditambah juga ada penduduk musiman sekitar 150 KK. Jadi bisa dibayangkan sampahnya itu banyak sekali, baik itu sampah organik, anorganik, residu, dan B3-nya itu banyak gitu. Jadi kami berusaha mengumpulkan dulu yang sampah organiknya dengan cara diambil, ada yang diantar gitu. Baik. Nah tadi kan berarti itu
satu rumah atau per berapa kakak misalkan Pak? Itu bagaimana? Awal-awalnya kita batasi dulu berapa rumah, kemudian berkembang jadi satu RT. Nah sekarang di 6 bulan ini udah 100% semua kakak di satu RW itu, semua RT udah memilah sampah dan dikumpulkan di tempatnya Kang Pisman yang udah ada khusus tempatnya pengolahan. Oh sudah ya? Ya. Baik. Nah katanya nih Pak, jadi selain ada program Jarosima, Ya. ada juga namanya Sabuki, betul? Betul. Nah itu bagaimana Pak? Jadi gini, Jerosima itu terintegrasi dengan farming gitu. Jerosima Integrated Farming. Nah di situ setelah pengolahan sampahnya ada penanaman sayurannya. Nah sabukinya di sini kami singkat karena yang lain-lain punya Betul. nama gitu. Jadi sabuki itu sampah buat kehidupan. Jadi Baik. sayurannya itu kita kasihkan kepada warga, terutama ada beberapa warga yang anaknya stunting, ada yang kurang mampu. Kita sedekah aja. Betul. Tapi bagi yang mau warga ngambil dan mau berinfak, kita juga ada infaknya. Tapi nggak ada istilahnya menjual sayuran, tapi kami bersedekah, mereka berinfak gitu aja sistemnya. Baik. Sabuki ya. Betul. Iya. Nah tadi kan Bapak bilang ada sistem untuk pupuk juga ya Pak ya. Betul. Untuk yang tadi ada penguburan, mohon maaf ada yang dimasukkan ke tanah itu. Nah itu apakah terdapat campuran bahan kimia Pak? Ya. Atau itu alami? Ya. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa bulan kita berjalan pemrosesan itu, kita juga punya pendamping dari DLHK Bapak Tatang. Kemudian kita diajarkan namanya pembuatan pupuk. Pupuknya itu namanya POC, pupuk organik cair. Kemudian ada juga diajarkan membuat ekoenzim. Kemudian diajarkan juga yang namanya asam humat. Itu semua dari sampah. Nah, kami betul-betul tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida yang dari toko obat-obat atau toko pertanian. Iya, Jadi kami membuat sendiri. Jadi pupuknya itu buat tanaman itu dari kami sendiri, dari namanya organik. Pupuk organik. Dari organik ya. Ya, dari sampah juga. Iya. Iya. Berarti itu tanpa campuran bahan kimia ya Pak? Pure nol. Pure nol ya. Kimia nggak ada. Baik. Nah itu untuk prosesnya berapa lama Pak? Untuk pembuatan pupuk itu? Pupuknya itu ada yang 1 tahun, ada yang tiap hari itu misalnya 20 hari, itu ada beberapa gitu. Itu pun ada yang dicampur kalau ekoenzim misalnya, itu ada yang dicampur dengan gula merah, ada dicampur dengan apa gitu. Baik. Itu tidak instan juga bisa dibuat pupuk, tapi ada Ada prosesnya juga. dan ada endapan-endapan yang harus kita ya agak ada waktu buat jadi pupuknya sendiri. Baik, berarti tergantung berapa lamanya juga, misalkan untuk pembuatan pupuk ini berapa lama, ada kayak gitu juga ya Pak ya? Iya, yang asam humat baru dibuat waktu Idul Adha kemarin dari daleman kotoran yang di dalam perut, otomatis itu belum bisa dipakai karena itu harus nunggu lama 1 ya, tahun. 1 tahun baru Ya bisa. baru bisa ya. Oh, jadi dari itu juga bisa ya Pak ya? Ya kalau kemarin-kemarin kotoran-kotoran dari sapi kurban itu kan dibuang ke kali, Betul. dibuang ke tanah, dibuang kemana itu mencemari. Tapi kalau sekarang terutama di wilayah RW 08 itu dikumpul semua dan kami proses itu bisa jadi kehidupan tadi, makanya semua sampah buat kehidupan. Baik. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, bagaimana sih Pak cara mensosialisasi atau mengajak warga untuk bisa menjalankan program-program ini? Itu pertamanya memang susah sekali. Pasti sulit ya Pak. Susah sekali. Jadi kalau istilah Sundanya mas saya itu pok pek prak gitu. Yang pok itu kita harus sosialisasi lah. Betul. Kita
PEK itu kita punya rencana, punya program, ada rencana. Tapi saya dibalik prak dulu. Jadi saya lakukan sendiri dulu. Jadi saya sendiri dulu gitu, ngambil sampahnya ke warga dan semuanya. Baru seiring berjalannya waktu sambil door to door di perkumpulan apa gitu, pengajian apa, kita sosialisasi. Nah, sekarang setelah ada hasilnya, baru kita undang warganya untuk melihat. Nih hasilnya. Ya, iya. baru mereka jadi mau sekarang. Kalau awalnya belum ada bukti dulu itu susah. Iya, susah. Makanya buat rekan-rekan RW atau siapapun yang misalnya mau, kita jalan dulu aja. Iya. Dan bisa saya istilahnya kalau saya sering juga diajak sama RW-RW yang lain atau majelis-majelis atau apa, Pak RW mau nggak di sini sosialisasi? Saya sangat mau dan siap untuk mensosialisasikan program ini. Baik. Berarti itu Bapak konsisten dari 2022 itu ya Pak ya? Konsisten. Saya lakukan itu, tapi kemudian ada yang bantu, Jadi sekarang udah sekitar 8 orang. Sudah banyak ya. Dan paling bagus itu kita itu ngajaknya itu penarik sampah. Itu kuncinya. Penarik sampah kita bina, kita maksimalkan kerjanya. Jadi penarik sampah ke warga-warga untuk memilah itu aja. Di samping kita juga selalu ke warga itu pilah sampah. Nah, terus mengingatkan ya. Kemudian yang ngangkut, dia nggak mau ngangkut kalau di organiknya itu masih tercampur dengan residu, dengan plastik, dengan apa gitu. Dia nggak mau narik gitu. Jadi kalau udah betul-betul terpisah organiknya baru mau ngangkut mau diambil gitu, store ke kami gitu. Oh baik. Nah berarti itu Pak ada komunitasnya untuk yang membantu Bapak atau bagaimana? Ke depan mungkin iya, tapi sekarang masih komunitasnya itu masih seputaran di tempat pemrosesan. Ada 3 orang ditambah 4 orang penarik sampah. Jadi komunitasnya baru itu. Kemudian ibu-ibu warga itu baru mau. Kemudian yang paling sukanya itu panennya aja. Panen sayur. Tapi saya juga udah suka. Tapi sedikit-sedikit insya Allah semua akan ikut berpartisipasi ya. Ikut berpartisipasi. Baik. Nah dari program-program yang sudah Bapak jalankan, itu Pak apakah sudah mendapat apresiasi atau penghargaan dari pemerintah Pak untuk Cisaranten Kulon sendiri nih? Cisaranten Kulon kalau kita dari kelurahan, dari kecamatan sebenarnya support ke kita, tapi apresiasi bentuknya penghargaan mah belum gitu ya. Tapi kemarin pernah diikut sertakan juga KSM Kang Pisman Award gitu. Itu juga kami diikut sertakan, tapi di seleksi administrasinya tidak lolos. Tapi kami juga punya masih banyak harapan kedepannya. Kami juga di DLH itu ada program namanya program Kampung Iklim. Nah, kami di sana juga sudah mulai mentata lingkungan dengan lahan-lahan kosong itu ditanami pohon-pohon besar. Harapan kami itu mau bikin hutan kampung. Jadi kampung saya itu mau dibikin kayak hutan gitu. Udah disupport dari DLH itu beberapa jenis tanaman dan udah kami tanam. Kalau masih ada misalkan bibit-bibit yang mesti ditanam akan kami tanam. Baik. Tadi Bapak bilang pas pengajuan ada proses administrasi yang belum lengkap. Yang istilahnya gini. Jadi proses Kang Pisman Award itu ada beberapa tahapan. Nah, boleh disampaikan. Kami mengajukan proposal untuk ikut serta di Kang Pisman Award. Jadi di tahap pertama itu pemeriksaan administrasi di proposalnya. Nah, karena kami itu tadinya itu seriusnya itu di bidang sampah, tidak di bidang administrasi, tidak di bidang tulis menulis, kami belum siap di
gambar-gambar, foto-foto iya, awal, iya, foto-foto apa kan belum gitu. Kami belum siap untuk itu. Iya. Makanya kita kalah dengan pengadministrasian itu Oh, gitu. di situnya Ya, kalahnya. tapi kalau di proses pengelolaannya insya Allah Cisaran Kulon terutama di RW 08 udah nol sampah. Kami proses semua jadi nggak ada yang dibuang ke TPS. Oh, baik. Berarti hanya itu saja ya, Pak ya? Ya, itu kelemahan, tapi iya. bukan dalam arti di penanggulangan sampahnya yang jelek, Betul, enggak. betul. Berarti untuk itu pemerintah juga sudah pada tahu ya Pak, untuk yang RW 8 ini, RW 08 ini sudah mulai menjalankan program-program itu? Sudah pada tahu sudah ya? pada tahu. Dan di Cisaran Kulon tidak RW 08 saja, ada RW 10 apa namanya Anbar Jaya, ada yang RW 11 namanya Rumpi, di RW 3 ada. Nah, sekarang begitu darurat sampah Kota Bandung, RW-RW yang belum itu mengundang kami untuk sosialisasi. Iya. Tapi kami tidak sendirian. Ada juga pendamping dari DLH dan penggiat-penggiat lain yang selalu support terhadap lingkungan. Baik, jadi membantu juga ya Pak ya? Ya, siap. Baik, Bapak terakhir nih, ajakan mungkin untuk wargi Bandung, bagaimana cara untuk mengelola sampah yang benar. Boleh Pak, silahkan. Ya. Wargi Bandung sebenarnya dengan darurat sampah kemarin, kalau kita sudah mulai dari awal itu sebenarnya mudah untuk dilakukan. Jadi istilahnya mah mau apa enggak gitu mengelola sampah. Jadi ada istilah saya dulu Pak Ustadz gitu ya yang ngajarin kami, ada jampenya katanya teh. Apa Ustadz jampenya? Allahumma paksakeun gitu. Jadi kalau nggak dipaksa nggak bakalan mulai Betul. gitu. Allahumma paksakeun ya Pak. Allahumma paksakeun. Jadi harus niat, terus langsung praktekin. Langsung praktek aja eksekusi. Akhirnya gitu. sekarang alhamdulillah sudah terlaksana ya Pak program-program Siap. tersebut. Alhamdulillah. Iya Bapak, hatur nuhun pisan ya, waktunya kita sudah di penghujung acara. Semoga program-program yang sedang Bapak jalankan, yang sedang dilakukan beserta warga juga itu mendapat kelancaran dan pastinya mendapat apresiasi dari pemerintah atau mungkin penghargaan ya Pak ya. Amin. Iya. Amin. Wargi Bandung, ya cukup sampai di sini podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Saya Krusita sebagai podcaster dan Bapak Pak Aam sebagai Ketua Ketua RW 8. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.